Sampai-sampai ada orang sholat yang tidak ingat berapa rakaat sedang ia kerjakan itu. Berarti benar kan hadis Nabi ya? Dan kita semua umumnya hampir mengalami itu. Maka apa solusinya? Maka yang pertama sebelum sholat diminta kita untuk berlindung kepada Allah, berniat dengan benar. Innamal a'malu binniyat, semua amal bergantung pada niatnya. Maka kalau kita khawatir waswas, fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Boleh ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang baca An-Nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, minta kepada Allah perlindungan, itu boleh lakukan. Ini bagian pertama. Dan ulama di sini gak ada persoalan memohon kepada Allah perlindungan sebelum sholat, karena sholat dibuka dengan takbir, cara bacaan, kemudian ditanamkan dengan niat. Yang kedua, ini yang paling penting, Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Sebelum sholat dibuat persiapan yang matang untuk sholat. Ya, kata Allah di ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di ayat 45, khusyuk itu enggak mudah. Wa innaha lakabiratun. Salat itu enggak mudah illa 'alal khasyiyin, kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ternyata khusyuk dimulai sebelum salat, bukan saat sedang salat. Ada tahapan khusyuk dimulai sebelum salat. Apa persiapannya? Tadi, yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Satu, orang khusyuk itu orang yang merasakan dalam jiwanya akan menghadap kepada Allah. Karena itu ketika akan menghadap kepada Allah, kata Allah, kenakan pakaian yang bagus. Kamu dapat undangan dari orang lain, pakaian bagus. Dapat undangan dari Sang Pencipta, kenapa pakaian biasa-biasa? Makanya pakaian itu cenderung juga mengondisikan kita untuk bisa nyaman dalam sholat. Silahkan cek, pakai kaos oblong ya dengan pakai baju koko, sama-sama sah menutup aurat, tapi rasanya lain kan? Sampai-sampai ada orang sholat yang tidak ingat berapa rakaat sedang ia kerjakan itu. Berarti benar kan hadis Nabi ya? Dan kita semua umumnya hampir mengalami itu. Maka apa solusinya? Maka yang pertama sebelum sholat diminta kita untuk berlindung kepada Allah, berniat dengan benar. Innamal a'malu binniyat, semua amal bergantung pada niatnya. Maka kalau kita khawatir waswas, fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Boleh ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang baca An-Nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, minta kepada Allah perlindungan, itu boleh lakukan. Ini bagian pertama. Dan ulama di sini gak ada persoalan memohon kepada Allah perlindungan sebelum sholat, karena sholat dibuka dengan takbir, cara bacaan, kemudian ditanamkan dengan niat. Yang kedua, ini yang paling penting, Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Sebelum sholat dibuat persiapan yang matang untuk sholat. Ya, kata Allah di ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di ayat 45,